Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Rudal-rudal Iran terlihat melintasi wilayah udara Israel dan tepi barat. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Tak lama setelah serangan baru tersebut, militer Israel mengatakan telah memulai gelombang serangan baru yang menargetkan infrastruktur Iran di Teheran. Israel juga melancarkan serangan baru ke Lebanon dan mengincar lokasi kelompok Hizbullah. Sirine meraung-raung di seluruh Tel Aviv dan ledakan terdengar jelas saat rudal pertahanan udara diluncurkan untuk mencegat rudal Iran. Militer Israel mengklaim telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke wilayah Israel. Sementara warga diminta berlindung, serangan ini menambah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Korps Garda Revolusi merilis rekaman yang menunjukkan gelombang ke-22 yang menarget sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran menyebut serangan terbaru ini melibatkan rudal balistik dan rudal supersonik Fatah dan Khaybar. Tegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu pekan lalu. Teheran menanggapinya dengan serangan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ledakan pun terjadi di berbagai negara di wilayah Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tentara Angkatan Laut, komunikasi Iran, dan para pemimpin Iran telah hancur. Dalam percakapan lain, Trump menanggapi pertanyaan seorang jurnalis mengenai keterlibatan Rusia dalam membantu serangan Iran dengan menyebutnya pertanyaan bodoh. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melansir rekaman video serangan yang menghancurkan sistem peluncur rudal bergerak milik Iran. Serangan bagian dari operasi Epic Fury ini memasuki fase yang oleh para pejabat Amerika Serikat digambarkan sebagai fase yang menentukan.
Rekaman ini menunjukkan serangan presisi yang mengenai truk dan peluncur yang diyakini digunakan untuk menembakkan rudal. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran terus berlanjut hingga Sabtu pagi waktu setempat. Di tengah saling serang yang masih terus berlangsung, militer Israel merilis video yang diklaim sebagai serangan terhadap bunker yang diduga milik pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Menurut pernyataan militer Israel, bunker itu terletak di bawah kompleks kepemimpinan Teheran dan membentang di beberapa jalan di pusat kota. Sebelumnya, Israel mengatakan sekitar 50 jet tempur yang dipandu oleh intelijen IDF telah menyerang bunker bawah tanah di Teheran. Perang Iran dengan Amerika Serikat yang didukung Israel sudah berlangsung sepekan. Konflik ini diperkirakan akan berlangsung lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat. Tidak ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat, tulis Trump di platform Truth Social miliknya pada Jumat lalu. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujerdi, menegaskan negaranya tidak membuka negosiasi damai dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah menyerang negaranya. Ia menyebut Iran telah berupaya membangun diplomasi damai dengan Amerika Serikat melalui sejumlah perundingan. Namun, bukannya kesepakatan damai yang dicapai, justru serangan rudal yang didapat. این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم، به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengaku sudah berkomunikasi dengan Menlu Iran. Sugiono menekankan Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian, termasuk menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi dialog atau mediasi dengan tujuan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan. Dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Perang harus segera dihentikan. Jangan sampai ada korban sipil terus berjatuhan. Kedua pihak yang bertikai harus menyelesaikan konflik di meja perundingan. Tetaplah bersama kami.